Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali di mata kuliah realitas virtual dan augmentasi. Sebelumnya, mari kita berdoa dahulu sebelum kita memulai perkuliahan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, jadi mengingatkan kembali kuliah satu kita kemarin itu adalah kuliah penjelasan mengenai konsep realitas virtual dan juga konsep dari augmented juga realitas yang berbasis augmentasi. Oke, jadi ada dua macam yang dipelajari dalam kuliah ini, ada realitas virtual dan juga realitas augmentasi. Nah, kuliah sebelum UTS ini kita fokus ke realitas augmentasi. Oke, jadi kuliah satu kemarin penjelasan, kita sudah mengetahui lingkup-lingkup apa saja. Ya. Lalu kuliah 2 itu kita sudah buat praktek augmented reality. Ya, praktek augmented reality dengan menggunakan software AR Toolkit. Dan berhasil semuanya bisa menjalankannya. Lalu yang kuliah ketiga kemarin itu masuk ke augmented reality dengan berbeda software dan juga ada perangkat Android. Nah, kemarin kita sampai pada menampilkan objek virtual kita ada di komputer. Nah, tujuan kuliah 4 kita hari ini itu menampilkan objek virtual reality kita di handphone Android gitu ya. Juga bisa handphone iOS ya, tapi kita sebatas Android dahulu. Gitu. Jadi hari ini merupakan kuliah pengganti dari hari Jumat yang minggu lalu. Jadi sekarang masuk ke bab 4. Bab 5 itu hari Jumat besok ya. Lalu bab 6 hari Selasa lagi seperti ini, online aja karena nggak ada kelas gitu ya. Terus bab 7 baru Jumat minggu depan. Seperti itu. Jadi pas gitu ya. Pas. Oke. Saya buka kembali modulnya. Jadi kemarin kalau memang belum berhasil teman-teman, itu bisa dimulai dicoba ulang ya sampai berhasil. Bisa memakai asetnya sendiri. Kemarin kan pakai Mars, aset Mars. Nah, ini pakai asetnya sendiri harus berhasil tuh. Nah, ini saya coba mengulang lagi. Nah, saya sedikit dapatkan. Oke, sebentar saya send dulu aplikasi APK-nya. Oke, sambil send aplikasi, ini saya send juga. Oke, teman-teman semua. Jadi tutorial augmented reality hari ini itu memakai Vuforia Engine. Ya, sebenarnya Unity yang baru, kalau kita buat project baru, dia akan langsung memunculkan new project AR Core gitu ya. Nah, kita buat yang baru aja. Jadi create new project dengan 3D. Sebentar, loading. Agak lama ya di sini. Oke. Yang pertama kan kemarin tutorialnya membuat marker ya. Membuat marker itu caranya kita buka developer Vuforia. Ini saya buka developer Vuforia. Nah ini ya, developer.vuforia.com. Terus juga ini silakan login gitu ya. Ini saya kalau teman-teman lupa saya share linknya. Terus juga setelah itu buka
klik develop, lalu license manager. Nah, nanti kan suruh buat add basic gitu, add license baru, namanya contohnya dinamakan AR, maka akan langsung muncul seperti berikut ini. Jadi ini tipe free gitu ya. Lalu selanjutnya adalah target manager gitu. Target manager di sini itu bagian memberikan image. Nah, tadi saya coba berikan marker-marker, tipe marker. Oke, saya akan coba jelaskan tipe-tipe marker. Nah, ini di grup WA saya kirim aplikasi Android ya, yang bisa diinstal, nanti dicoba. Ini tadi karena kita bersinggungan dengan marker, jadi di augmented reality itu ada 4 jenis marker. Yang pertama itu marker frame. Ya. Jenis marker di augmented reality agar dapat menyajikan informasi dengan benar ke dalam dunia real membutuhkan sebuah pendeteksian marker. Sistem perlu tahu di mana penggunanya dan apa yang pengguna cari. Biasanya pengguna mengeksplorasi lingkungan melalui layar yang menggambarkan gambar dari kamera bersama dengan informasi yang dimunculkan. Jadi dalam hal ini, sistem perlu menentukan lokasi dan orientasi kamera lewat kalibrasi kamera. Kemudian mampu memunculkan benda-benda virtual tepat di tempat yang benar. Seperti itu. Waalaikumsalam. Ya dia. Oke, berikut adalah beberapa contoh jenis marker augmented reality. Yang pertama, marker frame. Ini kemarin kan contohnya hanya yang hero dan pet yang sebenarnya itu. Nah, sebenarnya ada jenisnya. Pertama itu marker frame. Jadi berupa frame di pinggir-pinggir sisi kiri, kanan, atas, bawah itu ada marker hitam putih seperti ini. Nah, jenis pertama ini kekuatannya itu pelacakan penandaan marker sebagian besar terletak pada bingkai hitam yang terlihat seperti gambar di samping. Di dalam bingkai hitam dapat diisi dengan suatu gambar dan itu tidak akan mengganggu pendeteksian markernya. Jadi yang dideteksi itu yang bergaris di seperti ini. Lalu ada juga lagi sebenarnya tadi saya di mana ya? Oh, enggak saya ini ya, sudah oke. Jadi perbedaan antara masing-masing ini ada ini. Marker, QR code, barcode, R. Berbeda ya, ada marker untuk AR, augmented reality, dan juga ada marker untuk QR code. Nah, itu berbeda penyajiannya. Sebentar. Marker. Nah, ini contoh-contoh AR marker gitu ya. PS, QR code. Oke, tadi saya sudah menemukan tapi tidak saya simpan. Sepertinya ya enggak saya simpan. Oh ini. Nah ini dia. Kecil kali. Nah, open image in new window. Oh, betul sekali. Sebentar. Ya, saya buka aja webnya.
Tadi mana? Oh, ini PDF ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada perbedaannya, teman-teman. Ada sejumlah macam-macam dari marker, evolusi marker. Ada yang kita ketahui pertama itu ada barcode. Seperti kita tahu barcode itu ada angka yang ada di bawahnya dan juga ada garis-garis yang menandai marker barcode tersebut. Kemudian ada lagi marker QR code. Yang kita tahu biasanya marker QR code di sini untuk biasanya untuk harga dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi printed air marker. Jadi gambarnya pasti berbeda dengan QR code di samping ini. Spesial karakteristiknya berbeda. Seperti halnya punya kita tadi ada bentuknya seperti mana tadi? Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini marker. Dan selanjutnya adalah natural printed AR marker. Jadi sebuah gambar natural marker. Jadi gambar itu juga bisa dijadikan marker. Dan terakhir itu bisa jadi real life marker. A live view of a human face. Jadi natural marker. Ini salah satu perbedaan-perbedaan marker. Nah, tadi ada marker frame, ada marker split. Nah, ini pada split di sini kepencet. Nah, marker split di sini berbeda. Kalau marker frame itu semuanya terberi ada garisnya. Nah, kalau marker split dia hanya yang atas dan bawah yang diberikan garis. Kemudian marker dot ini menggunakan sebuah titik-titik hitam yang berfungsi sebagai titik acuan untuk pelacakan marker. Seperti berikut ini diberikan titik gambarnya. Mungkin di peta berikut ini diberikan gambar bencana atau jalan raya atau jalan tol atau jalan kereta api, dibuat sebuah AR-nya. Nah, seperti itu marker. Terus kemudian ada marker data metrik. Di marker data metrik ini sebuah standar untuk 2D barcode. Misalnya mendukung untuk model 3 dimensi sederhana atau teks. Nah, ini sebagai contoh kalau diterapkan, ini ada sebuah HP dan ada sebuah marker dan ada augmented reality. Ya, ini marker template-nya contohnya pakai hero. Oke, balik lagi ke modul. Kita kan tadi sampai pembuatan marker ya. Jadi marker itu tidak sebatas gambar langsung masuk. Jadi ada macam-macamnya di sini marker. Nanti saya upload ini file ini di e-learning dan juga jurnal tadi. Nah, kemarin kan sudah buat developer.vuforia ya. Nomor 2 ini developer.vuforia. Jadi di sini ada sebuah database, nanti kan di-download hasilnya .unity package. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di Unity di sini ya. Caranya kemarin masih sama. Sebentar. Ini ada bentar ya. Oke. Jadi caranya itu masih sama. Di import package ya kan ini buat project baru di Unity ya, dibuka dengan project baru tersebut. Kemudian ini saya close aja ya. Sebenarnya ini bukan project, saya buat baru dulu. Unity Hub, terus kemudian My Project. Nah, dibuat My Project. Nah, ini kan buka project baru ya. Kalau kalian sudah punya project, buat project baru itu
Nah, seperti ini kan. Oh, ini masuk mana ini? Oh ya, sebentar. Ini saya close dulu aja biar nggak ganggu. Nah, ini kan kita sampai sini tadi. Ini kalau umpama, oke, ini sudah saya buat baru soalnya tadi. Contohnya ini saya buat baru ya. Ini contohnya tidak ada ini ya. Ini bayangkan ini tidak ada. Jadi buat baru caranya pertama kan import package, custom package di mana Vuforia kalian berada. Ya, Vuforia kalian berada itu di yang download Vuforia package awal itu loh yang 10 ya. Kalau Vuforia 10 sebentar mana ya. Vuforia 10. Nah, ini kan add Vuforia package 1010 yang 250 MB itu loh yang besar di websitenya itu kan diinstal. Nah, nanti kan setelah dia berhasil install muncul Vuforia Engine di sini di game object Vuforia Engine kan muncul. Lalu setelah itu diinstal apa di import, lalu import package lagi yang ada di developer Vuforia tadi ini di-download. Nah, hasilnya itu seperti ini ar.unit-package 40 KB. Oke, sebentar. Nah, ini di open gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu ada di aset di sini. Nah, muncul di sini. Oke, setelah itu nah ini kan sudah muncul ya. Vuforia sudah muncul di aset itu resources-nya AR sudah muncul gitu ya. Ini kan sudah muncul Vuforia Engine di sini dan di sisi kiri bawah ya. Dan kemudian AR juga muncul. Nah, ini file kita. Kemudian pertama adalah buka AR kamera. Nah, ini klik AR kamera. Lalu masukkan di scene di sini. Nanti akan muncul kamera seperti ini. Nah, ini AR kameranya. Oke. Lalu, nah ini saya akan coba. Nah, ini lalu kedua, add image target. Letakkan di simple scene. Nah, nanti jadinya seperti ini image target. Dan di image target, nah nanti kalau sudah dua-duanya ini di add ya, kan ada add 2 seperti ini. Di image target, itu pilih tipenya ini diganti from database. Nah, database AR ini kemudian muncul secara otomatis dari yang kita download di bagian sini. Jadi ganti gambar yang kalian upama target pertama kemarin masih belum berhasil image-nya untuk mendetek, itu ganti image-nya dengan image yang baru. Nah, contohnya yang saya berikan tadi marker yang baru, ada marker frame namanya ya tadi ya. Ini yang gambar doc tadi, terus dimasukkan, caranya input package, nah nanti dia otomatis detect database di sini. Terus image targetnya juga otomatis detect. Lalu terakhir adalah men-setting AR kameranya. AR kamera di sini disetting dengan cara open Vuforia Engine configuration, klik gitu ya, loading. Nah, ini ya. Terus di bagian mana nih di sini. Oke, global. Nah, up license key-nya dikopikan dari yang punya kalian di Vuforia di sini.
license key ini di copy di Unity App License Key ini. Tadi caranya itu buka AR kamera, lalu open Vuforia Engine, dan klik yang global di unsub global. Nah, App License Key-nya masukkan di yang global di sini. Gitu. Nah, ini sebuah cara-cara triknya. Nanti dibuka lagi aja ya video saya yang ini. Nanti kan saya rekam ini. Lalu selanjutnya adalah men-setting AR kameranya. Nah, ini AR kameranya ini world scientist mode-nya specific target. Nah, atau first target. Nah, dia bisa pilih. Lalu jika sudah, nah waktunya memasukkan targetnya. Target ini, kristal ini, saya peroleh dari aset yang telah saya download. Kalian bisa mendownload aset, caranya di Asset Store ya. Buka Asset Store di sini itu dengan cara klik Asset Store, lalu nanti akan diarahkan ke halaman online di sini. Nah, kalian pilih yang free aja, 3 dimensi, price low to high, dan pilih yang free. Umpama saya tadi pilih yang translucent crystal. Dan next, ketik buka package manager. Nah, seperti ini. Di package manager, pilih package my asset. Nah, seperti ini loading ya. Ini. Nah, tadi translucent crystal ini saya download, terus import. Nanti hasil import di sini ada di bagian aset. Nah, ini aset. Di bagian all model, all material, or all prefab. Nah, di bagian all prefab. Nah, ini aset yang bisa kita drag and drop di scene. Contohnya, jadi aset yang telah kita download itu kita drag and drop di sisi image target. Jadi drag and drop ke sini sehingga jadi seperti ini. Itu. Lalu ini sebenarnya tanpa point light di sini juga tidak apa-apa, bisa di-delete ya. Terus nah, selanjutnya kita cek caranya di play. Ini kan yang pakai apa namanya? Pakai komputer ya. Ini caranya contohnya. Nah, ini saya sendiri. Umpama seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi hasilnya kan ada ya. Umpama maximize. Hasilnya ada bunga yang ditampilkan seperti demikian. Oke. Ya. Nah, ini kan berdasarkan skill yang kita mau ya. Contohnya skillnya saya berikan seperti demikian. Tuh. Nah, sudah bisa sampai seperti ini. Ada yang masih belum berhasil? Kiranya. Itu seperti yang pertemuan kemarin, Mbak Siti. Iya, seperti pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita lebih expert lagi. Sudah bisa ini siapa tadi Nusa? Widat. Iya, Widat, betul. Sampai yang kemarin. Nah, sekarang Android. Apa sudah install di boot settingnya, setting Android? Ini butuh waktu untuk bisa sampai ke setting dia bisa muncul seperti ini. Gitu. Nah, silakan mulai sekarang ini install ya. Kalau sudah install, nanti di switch platformnya. Ini akan loading.
Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah setting default-nya ada di Android, lalu diberikan setting width and run, publish setting, custom keystore-nya di select. Nah, ini buat keystore baru. Nah, nanti kalau sudah selesai Android ini ya, nah nanti kan muncul seperti ini. Klik player setting, klik player, lalu klik keystore manager. Nah, custom keystore dicentang, terus pilih select. Nah, ini nanti add new key. Nah, Mama browse gini ya. Terus sebentar ini loading. Nah, ini klik new lah intinya. Nah, nanti buat password, terus buat namanya gitu ya. Select, AR, nah seperti ini. Terus build. Oke, kalau sudah di close, and build, clean build, namakan AR contohnya, AR1, dan di starting Android build, terus di running. Nah, ini kan lagi running ya, tunggu sebentar. Ya, lagi running ya. Sebentar. Ya, ini ya oke sambil menunggu itu tadi saya kirim di WA ya .apk coba mungkin dibuka kalau nggak bisa ini saya coba berikan lagi ya. Sepertinya tadi masih ada. Oh, ini kenapa ini? Oh, Ibrahim may be using API not available into to see the console for detail. Oke, min SDK 22 cannot be smaller than version 23. Oke, nah ini tergantung dari kita membuatnya di Android SDK berapa gitu ya. Kalau ada permasalahan seperti ini, maka perbaikilah Android SDK-nya dengan versi API yang sama. Caranya di bagian Android SDK itu ada di Unity Hub, di
Install Android loading. Oke, di sini. Oke, loading ini ya. Jadi Android SDK-nya itu haruslah sama dengan versi yang HP kita gitu. Ini ada di bagian berarti di sisi sini harus diperbaiki yang bagian build setting. Nah, ini Android ya, use player setting sudah betul. Nah, ini 32 bit sudah betul. Ini grid simbol tidak perlu grid simbol, dan run device ini nanti muncul sendiri teman-teman. Device kalian kalau umpama ada. Sebagai contoh, umpama saya masukkan device saya coba ya. Nah ini silakan masukkan device teman-teman semua. Ya, ini saya masukkan tabel datanya. Tabel data. Jadi ini yang point light tadi itu dikeluarkan dulu dari AR kamera ya. Kalau mau susah benar ya. Karena ini masih blank ya di sini. Oke. Saya coba lagi build. Nah, ini hari ini itu intinya itu bisa membuild di Android gitu ya. Dengan cara kan bisa install di sini dulu. Kalau sudah berhasil bisa dicoba pakai kabel data. Itu aja sebenarnya.
Nah, ini saya juga setting. Oh iya sih, pakai kabel ini nggak bisa. Kabelnya harus sama. Oke, teman-teman semua, ini sambil saya menyelesaikan sedikit sebentar. Nah, silakan. Ada yang ditanyakan sampai sini, ada yang perlu dikonsultasikan. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, sudah sampai proses mana kiranya teman-teman sekarang? Nah, sampai dengan proses mana sekarang itu? Bu yang bebek yang mana? Bu yang bebek itu download di mana? Markernya apa, Rizky? Apanya maksudnya? Gambar markernya apa? Aplikasi fitur lanjutan. Yang warna kuning itu, Bu. Warna kuning. Ini, kristal ini. Oh ya, di Asset Store. Jadi Asset Store kan nanti search online ya, nanti kan diarahkan ke online. Nah itu sebenarnya bukan bebek, Rizky. Itu sebuah kristal bunga, nggak apa. Jadi nanti dicari 3D seperti ini, terus juga nanti di sort by price low to high. Nah nanti ada ini. Sebenarnya ada banyak pilihan ya yang bisa kita mainkan di sini. Oke. Ada banyak yang free yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, ini nanti ada apartemen kit. Jadi ada bangku, ada sofa, misalnya ada meja dan sebagainya yang bisa nanti dibuat satu ruangan. Ini saya sekarang sedang men-setting di HP ya, bagaimana cara buat ini developer mode itu mana ya, sebentar. Tentang tablet. Nah, oke. Yang lain ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan yang lain. Sampai mana sekarang progresnya? Gimana ya? Oke, mungkin teman-teman sekarang sampai install Android-nya apa bagaimana? Apa menghubungkan ke Android-nya sama seperti saya? Oke, atau mungkin masih loading semua. Mungkin masih ada yang di jalan juga ini.
Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita, jadi step-stepnya sudah saya berikan, tinggal ini untuk step langsung running di device-nya itu perlu setting di HP-nya ini ya, kayak umpamanya di layar saya ini, setting di HP-nya, dibawa ke oke. Jadi mungkin ya, karena kalau umpama device-nya itu tidak terlalu bagus, itu aplikasinya jangan terlalu berat ya. Nah, ini umpama pakai yang hanya satu objek saja yang dipantulkan. Terus sekarang di-save dan di-build and run. Tadi settingnya image targetnya ini diperbaiki dengan cara air kameranya ini ini word center modenya ini bisa jadi seperti di modul itu targetnya itu disetting ini. Ya, disetting spesifik target word centernya image target and Ctrl S dan kita running dapat it's coba saya running. Nah, ini cuma satu ya. Oke, saya tutup dulu. Satu aja. Nah, sebentar. Sekarang kita build and run. Build EAR2 save lagi setting
Oh, jadi ini saya tidak mendetek. Nah, ini tapi kalau ada error seperti itu berarti dia pernah apa namanya? Kalau finish itu tertanda finish gitu ya. Oke, saya coba buka yang R2 aja. Recent folder. Oh, itu dia. Oh, ini pilih yang nah, ini tempatnya ada di mana proyek kalian. Nah, itu adalah tempat menyimpan aplikasi kalian. Contohnya ar.apk di sini. Oke, kalau udah clean boot, contoh lagi. Kalau masih belum berhasil, berarti tadi project 1 itu bisa dibuat 1 kali. Saya coba yang di alat lainnya, saya Bluetooth. Oh, ini masih belum berhasil ya. Berarti ini harus di alat lain, harus buat aplikasi lain. Oh, apa lisensinya belum terpilih ya? Saya coba ya. Bisa jadi karena tidak terpilih lisensinya. Oh, sudah ya, sudah ada lisensinya. Sudah betul semua, tinggal pin and build. Ya, saya coba kirim Bluetooth saja. Yang tadi di alat saya. Contohnya tadi saya pakai Oppo A37F, belum berhasil. Coba yang pakai tab. Ada 20 MB ya teman-teman ya. Jadi cukup berat. Harus pakai yang atau nah kalau mau kalau sudah berhasil nih di komputer tadi, tinggal yang membuat APK-nya ini yang harus benar caranya. Mudahnya saja cuma sebenarnya ya buat setting, terus running and seperti itu. Nah ini ada max tekstur. Nah persoalan yang tadi itu ini bisa kalau mamanya nggak mau kelihatan di clear itu. Oke. Loading. Sedang loading menjalankan di APK apa di tab ya. Coba. Gitu kira-kiranya. Jadi sampai di sini itu harusnya bisa menjalankan aplikasi di HP.
Sedang loading. Kalau sedang loading seperti ini, kalau saya kirim via sini coba ya, saya agak cepat. Soalnya 8 MB itu agak lama. Oke, terus readable, pengisian untuk transfer file, penambatan USB. Ya, karena Apple itu nggak detek. Nggak detek. Oke, coba perangkat lain ini. Maksudnya berhasil. Kenapa ya? Karena mungkin agak berat nih. Oke. Ini saya close project-nya. Saya coba buat untuk yang low poly. Jadi yang memorinya lebih kecil. Tadi kan memorinya agak besar ya, 20 MB. Sekarang saya coba dengan membuat project dengan memorinya yang nggak terlalu besar, biar bisa muat di HP manapun, kalau HP-nya nggak memenuhi memorinya. Oke, jadi caranya ini, lihat cara yang ada di sini. Jadi create project baru. Oke, loading. Oh, kenapa nih? Oh, cannot open the same project. Ya, buat baru. Oke, loading. Loading ya. Kalau nggak perlu dihapus ya, biar nggak menu-menuin. Hapus. Nah ini di remove. Nah yang punya kita tadi kan my tadi. Nah ini new project. Pilih yang 3D saja. Ada sebenarnya TDAR tapi nggak usah, 3D aja. Nah nanti tampilan awalnya kan sebentar loading. Apa diulang-ulang biar pemantapan ya. Tapi yang ini yang memori kecil aja, nggak perlu banyak. Coba masih lama. Importing terlalu banyak yang dibuka di sini. Saya tutup dulu. Ini sedang loading. Nah, ini ya yang project baru. Jadi awalnya itu import Vuforia-nya.
Selanjutnya import yang punya kita, maksudnya yang telah dibuat di database Vuforia. Setelah itu di-refill dari Vuforia Engine, itu ada prefab yang harus di-refill, yaitu di bagian database, plugin, bagian ini editor resources yang Vuforia image target ini di-refill, terus Vuforia ini di-refill biar muncul AR kamera di sini. Dan selanjutnya adalah kita game object, klik game object, Vuforia Engine, tambahkan AR kamera, loading, lalu tambahkan image target, lalu juga ini main kameranya dihapus. Nah, ini dikeluarkan, jadi AR kameranya itu ada di luar image target. Nah, lalu dari ini saya delete design scene. Ini kan belum kelihatan ya. Terus from image diganti from database NT-AR. Nah, seperti ini. Jadi jika dilihat dari AR kamera, nah AR kameranya ini digeser. Di AR kamera, setting AR kamera ini di open Vuforia Engine. License key-nya seperti yang di web. developervuforia.com. Dan selanjutnya si AR kamera diberikan di image target, diberikan resources, contohnya umpama cube. Nah, di image target dan di scale. Lalu kita coba untuk menjalankan. Maka jadi ya tadi sama ya. Terus sekarang dibuat di Android. Loading ya. Loading. Bentar ya. Saya buka dulu image-nya. Terus dibuat di Android. Boot setting Android default or with app bundle dan switch platform. And layer setting, gesture manager kita pilih yang select existing, atau kalau belum kalian klik new anywhere, klik anywhere.
deep enter, passwordnya, root, saya loading, tadi bluetoothnya masih belum, oh sudah. Oke, ini sudah. Oke. Ya. Next build AR 1 dapat. Oke, nah ini sudah keluar ya hasilnya yang di tab saya. Jadi hasilnya itu yang aplikasi yang pertama tadi itu masih sebatas Sky ya. Sebentar, ini saya not blur aja. Sebentar, caranya gimana ya? Nah, ini contohnya. Ini saya ada di kamar pribadi. Jadi hasilnya itu seperti ini ya tadi ya. Yang ada di build. Kalau APK-nya kalian running itu kan cuma ada environment-nya aja gitu ya. Seperti ini. Nah, itu masih kurang benar ya. Kalau umpama jalanin APK yang di sebentar, di mana tadi? Nah, ini kan di My tadi ya. Nah, judulnya kan My. APK-nya kalau diinstal. Bentar. Nah, ini kan My ini ya. Nggak kelihatan. My diinstal kan tadi hasilnya My ini. Nah, hasilnya seperti ini. Masih kurang, masih belum betul. Oke, start. Harusnya oh, ini kok masih gini ya? Ini perlu di clean untuk build settingnya.
Iya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman sebelum saya jadi di installing itu hasilnya di HP itu seperti ini ya. Masih nggak muncul. Bentar. Setting dulu. Mana? Nah, segini ya. Contohnya, ini yang masih di buitnya koneksi. Ya masih begini ya, salah masih ya. Ya. Hmm. Ya, mungkin karena masih nunggu teman-teman semua ya kali ya. Nah, sekarang saya mau tahu apakah ada permasalahan ketika install di Android? Maksudnya tadi kan saya sudah sempat install, tapi hanya setting yang bagian apa ya, mengarahkan ke virtualnya aja yang masih belum full. Itu nanti next bisa kalau apinya sesuai. Nah, saya sampai teman-teman dulu aja. Kiranya ada yang ditanyakan sampai sini. Ketika install ini ada masalah atau masih installing? Oke. Kalau enggak ada, tidak ada. Will terus, Bu. Iya. Will terus. Kenapa Widat installing terus? Will fail. We fail. Saya ketikkan. Oke, saya stop share aja dulu. Kamu coba sharingkan multiple participant sharing. Fail terus. Coba gimana caranya? Lihat screen-nya. Atau pakai HP? Nggak pakai laptop. Coba. Saya pakai laptop. Fail itu di bagian installnya apa downloadnya ya? Fail itu kenapa kiranya? Sebentar, nah ini kan loading kan. Kalau saya tadi berhasil, yang pertama kali. Kalau yang kedua itu dia ada salah API. Apa sama kayak saya salah API-nya? Bentar. Oh ini. Ya, sama kayak saya. Nah itu. Sama kayak saya. Nah itu yang hampir yang kayak Jadi buka Android. Ya oke, di stop share dulu aja, Widat. Oke, terima kasih. Di Android SDK-nya itu yang perlu diperbaiki. Di bagian plugin.
Terus Android SDK. Build-nya itu ada di bentar. Jadi kalau umpama kita tahu di Google ya, itu kan errornya itu ketika build. Ya. Terus, nah ini. 14, 18, 14, 25, 14, 18, 14, 18. Ini kan errornya macam ini ya. If Volvaria engine require a minimum Android level 26, please set the minimum API level to Android 26 or above in the player setting. ARM is not compatible with the AR Core version included when using the input AR Core. To use an older version which please include AR Core manually in your project instead. Nah, caranya memberikan API di sini player setting. Nah, API-nya ini di setting loading. Yeah. First of all, please make sure to mix up target SDK version in keliru. Look, flash ya. Ini. Jadi, di situ, kita lihat kaitan API 26, API 25, and solution and presentation, splash image, other setting di sini ada bagian men-setting API ini. Harusnya 26. Otomatis. Oke. ARM versi 7. Di sini Widat ya. Tadi coba di player, terus di bagian other setting, API-nya disettingkan, target API levelnya minimumnya 26, targetnya automatic. Terus target device-nya all, prefer external. Next, oke. Kita coba settingkan clean build, gitu. Coba AR sama ya tadi. Jadi kalau ingin tahu di konsol di apa errornya, loading. Bisa enggak Widat? Kayaknya lebih cepat deh tadi punyamu tadi. Saya coba lagi, Bu. Tapi tadi API-nya kamu berapa? Kalau saya kan harus di Dian 26. Kayaknya 26 juga ya mungkin ya. Lihat dulu. Oke, yang lain bagaimana? Adakah progres? Ya, Rizaldi biasanya ini ada. Ini AR2 bisa ya. Terus desain. Lama Bluetooth. WA aja. Assalamualaikum.
Oke, kita break sebentar ya, ada azan ya. Oke.